Tapi kakak saya masih was-was, dia cari pisau, ada pisau kecil. Di Solo, seminggu setelah saya balik dari Solo, saya itu ke Surabaya. Pas 1 minggu setelah saya ninggalin Solo, itu saya dapat kabar itu. Dia bilang kakak saya, padahal kakak saya tiap ngecek ke rumah itu cuma datang ngeliat, nggih suun pak, suun, sambil bawa kasih makanan, minuman. Bahkan waktu bapak saya suruh hancurin kamar yang kecil di belakang karena terlalu kecil, disuruh hancurin, kakak saya bahkan nanya ke saya dulu, apa harus saya tegur Tin karena itu temboknya udah berdiri. Masa kayak maksudnya untuk nyampein apa hal-hal yang seperti itu aja dia tuh diskusi sama saya dulu. Itu kan akhirnya selama 2 minggu saya di situ nggak jadi disampein ke tukangnya untuk ngehancurin tembok yang paling belakang itu. Terus kok bisa dia bilang kakak saya negur kerjaannya jelek, sampai saksi saya 2 minggu di Solo, saya lihat mereka kerja 2 minggu. Kakak saya sering sekali ajak saya siang bolong cariin mereka es, cariin mereka makanan, gorengan itu. Saya nggak terima, kakak saya dibilang kayak gitu. Bahkan saya nggak tahu, Atin boleh cerita yang Atin denger? Iya. Boleh cerita itu? Saya 2 minggu di Solo, dari tanggal 2 sampai tanggal 17 Agustus. 1 minggu pertama saya nggak inget tanggalnya, pas itu kami tuh dengar suara langkah kaki di genteng. Karena nggak ngerti tuh bahannya apa, tapi itu emang kalau jalan tuh langsung kedengeran tek-tek gitu. Udah biasa dengar tikus, udah biasa dengar suara langkah tikus, kucing itu udah biasa, yang cepet gitu. Terus waktu itu saya tuh kebetulan tidur habis Isya, terus kebangun jam setengah 12 untuk skincare kayak gitu biasa. Pas saya bangun itu, pas sekali itu dari arah depan itu langkah kaki pelan, setiap ngerti ya langkah manusia sekali diem, satu langkah lagi diem, dan itu bukan langkah kecil. Jadi kayak berusaha menghilangkan suara gitu, tiap sekali langkah stop gitu. Sampai akhirnya saya tuh merasa dia tuh mendekat ke arah kita, ke apa sih? Lubang ventilasi plafon. Lubang ventilasi yang di dekat kamar mandi itu kayak bisa dibuka. Saya tuh udah kaku, itu udah nggak berani bergerak aslinya, tapi saya takut terjadi apa-apa. Akhirnya saya bangunin kakak saya itu, saya bangunin, dan kita tuh jelas denger langkahnya. Waktu saya bangun kakak saya tuh kayak dia tuh masih sempat melangkah beberapa langkah. Karena saya udah ada temen gitu, saya berani bersuara, saya batuk, saya kayak setel lagu, karena biar saya tuh merasa kita tuh masih bangun, dia nggak berani kayak gitu. Saya mikirnya itu hanya pencuri gitu ya. Terus akhirnya karena saya udah batuk, itu langsung hilang suaranya, tenang. Tapi kakak saya masih was-was, dia cari pisau, ada pisau kecil, itu dia pegang, terus saya dicarikan cutter. Saking kita udah takut, kita hanya berdua di rumah itu, sedangkan sebelah rumah kakak saya yang lagi direnov kosong. Kami ketakutan gitu, ya udah pegang itu. Semalam terjaga sekitar sampai jam 2-an, terus terus kami sempat ketiduran. Kakak saya nggak ingat jamnya, tapi itu tengah malam bangunin saya lagi, karena dia tuh denger gerak, langkah itu bergerak lagi. Terus ya kami bangun, terus kayak ngerasa itu udah hilang kan, jadi kami tenang gitu, tenang udah hilang. Tapi ya saya suruh kakak saya tidur, saya aja yang bangun gitu, saya yang jaga. Saya udah ngerasa tenang, tapi karena langkahnya itu nggak ada. Tapi setelah saya pikir-pikir, kalau emang udah nggak ada, harusnya kan ada langkah menjauh. Itu langsung hilang, sampai pagi tuh nggak ada. Saya tuh nggak tidur sampai subuh, saking takutnya itu. Jadi saya tuh ngerasa mungkin dia tuh diem di situ karena ketahuan. Nah setelah besoknya atau 2 hari berikutnya kak saya dengar lagi langkah kayak gitu, tapi kurang jelas, samar-samar. Nah tanggal berapa saya ke Jogja? Tanggal 13 ke Jogja, hari Minggu pokoknya. Tanggal 13 bulan ini ya? Iya, bulan ini itu saya ke Jogja. Nah karena kejadian itu, akhirnya saya waktu ke Jogja itu saya amanin laptop saya, karena saya tuh ngerasa pencuri. Kita amanin apa yang bisa kita amanin. Laptop saya sama laptop kakak saya masukin ke kamar, kami kunci kamar, pintu kamarnya. Udah kita bawa kuncinya, udah itu aja, karena yang berharga ya hanya itu kan rumah kosongan aslinya, top gitu. Terus dia ngakunya
dia ditegur kakak saya hari Senin kemarin, padahal itu saya salahnya itu saya tuh nggak lapor ke RT itu karena ya setelah Iya. Itu udah nggak ada kesana pikiran. tuh, sementara hari Senin kakak saya ada kegiatan di kampus. Ada berapa tukangnya di situ? Saya lupa, pokoknya tiga tuh ada tuh, 4 nggak 2 orang, bukan 2 orang, lebih 3, 4 nggak inget saya, pokoknya lumayan lah. Artinya dia udah lama bekerja di rumah itu. Saya waktu pertama kali datang ke situ langsung dibawa kakak saya ke rumah temennya itu. Ini rumah temennya, rumah kakak saya itu sebelahnya pas batas tembok. Itu saya pertama kali, saya nggak tahu ya, itu baru datang, saya nggak tahu sebelumnya gimana, tapi kakak saya baru datang tuh perkenalan sama tukangnya. Oh permisi Pak, nggih saya yang punya rumah, ini saya Mbak Dian. Dia sampai perkenalan, ini saya temannya Mbak Adel, ini yang punya rumah, saya sementara tinggal di sini, kalau butuh bantuan apa-apa. Maksud saya tuh kayak itu sebuah perkenalan awal ya. Jadi saya ngerasa sebelumnya mungkin nggak sering ada interaksi. Kalau saya nangkepnya, karena itu hari pertama saya di Solo, itu hari pertama dia tuh langsung perkenalan ke tukang-tukang itu, kayak saya punya rumah, kalau misalnya ada butuh bantuan langsung aja ke sebelah kayak gitu. Saya nggak ngerti dari kesaksian dia tuh yang mengarah ke kakak saya tuh mana itu fitnah semua. Maaf nih, sebelum kejadian yang menimpa almarhum, apa almarhum pernah bercerita apa kayak gitu? Nggak pernah cerita, cuman waktu setelah kejadian langkah kaki di atap itu, kakak tuh cerita di WA grupnya tuh ada rumah yang kemalingan. Jadi kami ngerasa itu emang maling, emang pencuri gitu, bukan pembunuh gitu. Tapi ya kita waktu itu juga nggak ngerti kenapa tetap tenang, tinggal berdua ya, hanya andalan berdoa aja udah. Setelah itu emang nggak ada kejadian apapun, aman sampai saya pulang. Dan saya nyeselnya itu nggak suruh kakak saya balik ke rumah yang dia tinggal sama teman-temannya, karena dia tuh sendiri di situ, modal nekat. Saya Yasir Neneama. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.